Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menyatakan syukur kami kepadamu, karena kami sadar betul bahwa karena Engkaulah yang mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Berkenan kami yang Engkau kasihi ini, tidak hanya bersyukur atas kebaikan-Mu, tapi kami juga mau menyatakan apa yang baik yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di kehidupan kami ini. Sehingga dengan semuanya itu, kami selalu berkenan bagimu, dan kami diberkati oleh-Mu, dan nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan. Oleh karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 6 hingga 7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Iman dan Keprihatinan Sosial. Iman dan keprihatinan sosial. Saudaraku, kalau kita berangkat dari tema yang tertulis di Sabda Bina Umat yang menjadi renungan harian GPIB, tempat di mana saya dan saudara berjemaat, maka di sini mau dijelaskan kepada kita bahwa antara iman dan keprihatinan sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kedua hal ini, yaitu iman dan keprihatinan sosial, harus selaras dalam melangkah, senada dalam berkata, selalu ada di satu konteks yang sama kedua hal ini. Kenapa demikian saudaraku? Karena jika kita tidak punya iman, sulit bagi kita untuk menyatakan keprihatinan sosial. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan memiliki keprihatinan sosial jika kita tidak mempunyai iman. Jadi sekali lagi mau ditegaskan di awal renungan ini, antara iman dan keprihatinan sosial itu menjadi sesuatu yang harus ada pada kita, supaya kita bisa mendemonstrasikan keduanya sebagai bukti kekuatan kita untuk menyatakan
ungkapan syukur kita kepada Allah yang sudah mengampuni salah dan dosa kita dan yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa maut. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara iman, tentu kita tahu apa yang dimaksudkan di sana. Iman adalah kekuatan manusia untuk mengakui Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga iman ini sangat penting untuk dimiliki oleh manusia. Karena kalau dia tidak punya iman, yaitu pengakuan akan Allah, sulit bagi dia untuk mendharma baktikan dirinya sebagai abdi Allah. Nah, sementara saudaraku, keprihatinan sosial mau berbicara tentang kepedulian kita terhadap sesama. Berbicara tentang sebuah komunitas yang dibangun dengan bela rasa atau rasa sayang atau memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Artinya, dalam konteks kita menyatakan keprihatinan sosial, Allah tidak menghendaki kita memiliki sifat individualis yang cenderung mengarahkan kita untuk menjadi sosok yang sombong, tinggi hati, serakah, egois, arogan, emosional. Tidak. Karena keprihatinan sosial mau berbicara tentang bagaimana kita bersedia ada di antara orang lain untuk membantu, mendukung, menyemangati, mensupport, dan memberikan apresiasi positif, selalu berpikiran objektif kepada sesama kita. Ya, jadi sekali lagi, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya iman. Dan keprihatinan sosial mau berbicara tentang kepekaan nurani. Kalau kita punya hati nurani, ya, saya percaya kita akan punya iman. Kalau kita punya kepekaan iman, saya percaya kita punya hati nurani. Nah, ini yang mau disoroti saudaraku di dalam bacaan kita tentang bagaimana kita memaknai puasa bukan dalam cara seperti yang dipahami oleh orang banyak. Puasa itu adalah menahan lapar dan haus, atau tidak makan, tidak minum. Tetapi dalam konteks itu, di tengah mereka menahan lapar dan haus, ya, mereka tidak memperlihatkan kualitas spiritual. Mereka tidak memperlihatkan kualitas kepekaan nuraninya. Artinya dalam konteks di mana mereka menahan lapar dan haus, sikap arogannya, emosionalnya, itu tetap ada pada mereka. Artinya dalam kondisi menahan lapar dan haus, mereka menjadi orang-orang yang sadis, tidak berbela rasa, masih sombong, masih angkuh. Nah, ini sebuah kekeliruan di dalam memaknai arti puasa menurut iman Kristen. Jadi puasa itu saudaraku tidak hanya ada di luar Kristen, tapi dalam Kristen juga penekanan puasa itu ada. Dan kita harus merefleksikan itu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita alergi dengan kata puasa. Tetapi kembali lagi, puasa tidak seperti yang dimengerti oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Ketika dia sudah menahan lapar dan haus, hanya untuk menaati atau mengikuti atau melaksanakan puasa, baginya itu sudah cukup sebagai bukti dia taat kepada Allah. Tetapi di dalam semuanya itu, mereka masih menjadi orang-orang yang suka bertengkar,
yang suka mencaci maki, dalam kondisi menahan lapar dan haus masih suka menfitnah, gemar melakukan chattingan-chattingan yang menyindir, menyudutkan, menyebarkan gosip dan seterusnya. Bukan seperti itu, saudaraku. Nah, kalau kita melihat bacaan Alkitab kita coba mulai dari ayatnya yang keempat. Bacaan kita dikatakan begini: sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Itu tadi ya. Jadi puasa yang mereka lakukan betul-betul hanya dalam tahapan menahan lapar dan haus, ya. Tidak menahan hawa nafsu. Artinya supaya dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak emosi. Tapi di sini dikatakan sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ya, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya Allah tidak mendengarkan di tempat maha tingginya kalau kita berpuasa seperti itu. Di ayat 6 bacaan kita dikatakan begini, saudaraku. Bukan, artinya bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan kelepasan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi saudaraku, di sini jelas bukan puasa yang seperti diuraikan di awal tadi yang diinginkan oleh Allah, tapi ketika engkau berpuasa sembari menahan lapar dan haus, tahan diri juga untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang. Kita peduli, kita care, kita sayang. Kita selalu ada di dalam kesediaan untuk membantu orang lain. Ini bacaan kita katakan demikian. Ayat ke-7 dikatakan juga supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Jadi betul-betul puasa yang dimaksudkan di sini adalah kita bangun dalam kekuatan keprihatinan sosial. Keprihatinan sosial adalah sebuah sikap yang kita nyatakan di konteks majemuk, di kehidupan kita yang majemuk, yang betul-betul peduli dengan orang lain. Konteks sosial adalah konteks di mana kita ada bersama dengan orang lain. Kita tidak bisa berbicara tentang diri kita sendiri, ego kita. Jadi ini konteks bacaan Alkitab kita di pagi hari ini, saudaraku, mau mengatakan bahwa lakukanlah puasa yang diinginkan oleh Allah. Bukan sekedar tahan lapar dan haus, tapi betul-betul kita membangun semangat kita untuk melihat sesama kita adalah saudara kita. Sehingga dalam konteks itu kita tidak semena-mena dengan orang. Karena Tuhan sangat membenci, ya, orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi Tuhan bagi sesamanya. Kita tidak bisa bawa orang lain masuk dalam struktur pikiran kita, lalu menjadi sama dengan kita, karena tentu orang lain pun sudah memiliki berkat tersendiri dari Allah bagaimana dia memanage kehidupannya. Tetapi kalaupun kita harus ada di antara orang lain, itu hanya untuk supaya kita bisa bersinergi. Apa yang ada pada kita, kita karyakan untuk bersama. Apa yang ada padanya dikaryakan untuk bersama. Dan ketika kita mampu duduk merasa senasib sepenanggungan bersama, itu menjadi kekuatan kita untuk fight, saudaraku. Seperti semboyan di negeri kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Pengertian iman dalam firman Allah berbicara tentang satu tubuh. Walaupun banyak anggotanya, tapi tetap satu kepalanya, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan anggota satu dengan yang lain saling mendukung. Kaki tidak bisa berjalan sendiri tanpa tangan. Tangan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kaki. Saling membutuhkan. Nah, ketika semua organ tubuh diberdayakan dalam kekuatan bersama, saya sangat yakin pribadi orang tersebut tidak akan labil, tapi stabil. Dia akan memiliki optimisme yang tinggi untuk menggapai sesuatu yang ingin dia raih, karena semua yang dia berdayakan dari dirinya itu dinamis, harmonis. Tidak ada yang iri, tangan tidak iri sama kaki, kaki tidak iri sama telinga, dan seterusnya. Begitu juga gambaran komunitas sosial di mana kita berada. Kalau setiap individu memiliki bela rasa satu dengan yang lain, saya bisa bayangkan indahnya komunitas itu, saudaraku. Tapi kalau kemudian satu dengan yang lain hanya gemar mencaci maki, gemar dengan fitnah, terus berantem, berkelahi, saling tinju, saya bisa rasakan resahnya kehidupan yang dialami oleh kelompok orang tersebut. Jadi mari kita melihat teks bacaan Alkitab kita dengan tema ini, bahwa puasa yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah kekuatan yang lahir dari diri kita untuk melawan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan haus. Ya. Tetapi betul-betul kita bisa menguasai emosi kita, kita bisa menguasai pikiran kita, kita bisa menguasai diri kita untuk tidak terjebak dan terpengaruh dengan berbagai gejolak hidup yang terjadi. Saya tidak katakan bahwa orang yang puasa dengan menahan lapar dan haus itu salah. Tetapi sangat disayangkan kalau kita sudah menahan lapar dan haus, tapi kita tidak bisa menahan emosi kita. Kita tidak bisa menahan nafsu kita, menahan nafsu kita. Karena bagi Allah yang terpenting di sini adalah bukan soal menahan lapar dan haus, tapi soal mengendalikan diri kita supaya kita punya keprihatinan sosial, supaya kita punya iman. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau menahan lapar dan haus, monggo, tidak salah. Tapi bersamaan dengan itu, kendalikan juga emosi kita, kendalikan juga diri kita, supaya kita dalam kondisi menahan lapar dan haus tetap hatinya teduh, jiwanya tentram, pikirannya positif, imannya teguh. Ini yang sangat dibutuhkan oleh Allah. Jadi mari saudaraku, semangat melakukan puasa menurut keinginan Allah, bangun itu dengan iman seperti yang kita katakan, supaya dalam konteks berpuasa kita tetap punya keprihatinan sosial. Artinya kita tetap punya rasa bela rasa terhadap sesama, kita punya kesediaan untuk membantu sesama dalam konteks apapun. Kita tidak ada dalam persaingan yang jahat, kita tidak menjadi orang yang curang, tapi kita menjadi sosok yang selalu mendukung dan memberikan apresiasi kepada siapapun secara baik, tepat, dan benar. Itulah yang Tuhan inginkan dalam konteks menyatakan pengabdian kita kepadanya. Selamat membuktikan saudaraku, yakin tidak ada yang susah dalam Tuhan sepanjang kita punya iman dan kita punya bela rasa, kita punya kepekaan nurani. Maka di situ akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami tentang bagaimana kami membangun iman yang kemudian akan menuntun kami kepada kesediaan untuk memiliki keprihatinan sosial, di mana di sana kami akan mampu untuk melihat sama kami adalah saudara
adalah kekasih hati kami yang harus kami dukung, kami bantu, kami support, kami selalu berikan ruang dan semangat bagi mereka untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam konteks kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami terus Tuhan, dengan apa yang kami akan lakukan, dengan cara-cara yang akan kami nyatakan, agar semua selalu sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya hari ini, besok dan seterusnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa kami sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya, amin.